Langit malam Parangtritis dipenuhi cahaya bulan purnama yang membiaskan siluet ombak berkilauan di permukaan laut. Semilir angin membawa aroma khas laut selatan, perpaduan garam dan kelembaban yang merasuk hingga ke relung jiwa. Malam itu, suasana terasa berbeda. Seakan alam tengah menyiapkan panggung bagi sesuatu yang lebih besar dari sekadar hamparan pasir dan deburan ombak. Di tepi pantai, seorang pria berdiri dengan sikap tegap, mengenakan kemeja putih yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Sorot matanya tajam, menyapu setiap inci cakrawala seakan mencari sesuatu. Sosok itu adalah Prabowo Subianto, seorang tokoh yang telah lama malang melintang dalam dunia militer dan politik Indonesia. Malam ini, ia bukan datang sebagai jenderal atau pemimpin partai, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang menerima panggilan dari masa lalu. Ia bukan orang yang mudah percaya pada mitos dan cerita mistis, tetapi ada sesuatu dalam benaknya yang membuatnya tak bisa mengabaikan panggilan ini. Di sampingnya, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri tenang. Ki Wiradana, demikian ia dikenal, adalah seorang penjaga tradisi yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Rambutnya yang telah memutih menandakan usia yang telah senja, namun matanya tetap tajam dan penuh kebijaksanaan. "Kenapa aku harus datang ke sini?" tanya Prabowo akhirnya, suaranya tenang namun penuh rasa ingin tahu. Ki Wiradana menatapnya dengan penuh arti. "Karena ada amanah yang harus disampaikan kepadamu, Nak Mas." Prabowo mengernyit. "Amanah dari siapa?" Orang tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Dari sosok yang telah lama menjadi penjaga negeri ini, Nyi Roro Kidul." Suasana mendadak terasa lebih hening, seolah ombak pun menahan laju deburannya. Nama itu membawa getaran yang tak terlihat dalam udara malam. Prabowo pernah mendengar banyak cerita tentang Sang Ratu Laut Selatan, tetapi tak pernah ia menyangka bahwa malam ini ia akan berhadapan langsung dengan warisan yang begitu kuat dari masa lalu. "Apa hubungannya denganku?" tanyanya dengan suara lebih pelan. Ki Wiradana menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Karena kau memiliki peran besar bagi bangsa ini. Dan Sang Ratu ingin menyampaikan sesuatu yang penting bagimu." Prabowo terdiam. Ia tahu bahwa negeri ini memiliki sejarah panjang yang penuh dengan misteri. Dan ia juga tahu bahwa di balik sejarah itu, ada kekuatan-kekuatan yang menjaga keseimbangan Nusantara. Gelombang yang membawa pesan. Angin yang semula sepau-sepau kini bertiup lebih kencang. Laut yang sebelumnya tenang perlahan beriak, menciptakan suara gemuruh yang bergema di seluruh pantai. Tiba-tiba, kabut tipis muncul dari arah samudra, bergerak perlahan menuju daratan. Kabut itu bukan sembarang kabut. Ia membawa aura dingin yang menusuk hingga ke tulang, tetapi bukan rasa takut yang menyertainya. Sebaliknya, ada perasaan tenang, seakan alam menyambut kehadiran sesuatu yang sakral. Dari dalam kabut, muncul sesosok perempuan mengenakan kebaya hijau zamrud. Kain sutranya berkilauan di bawah cahaya bulan, menciptakan ilusi seolah ia adalah bagian dari lautan itu sendiri. Rambutnya panjang terurai, hitam pekat seperti malam tanpa bintang. Tatapan matanya tajam namun penuh wibawa, memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Prabowo menatapnya dengan penuh kewaspadaan, tetapi juga dengan rasa hormat yang muncul secara alami. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. "Nyi Roro Kidul," bisiknya pelan. Sang Ratu tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. Meski pasir pantai basah oleh ombak, kainnya tetap kering, seakan alam tunduk di bawah kehendaknya. "Prabowo Subianto," katanya dengan suara yang bergema lembut, seolah datang dari dasar samudra. "Sudah lama aku menantikan pertemuan ini." Prabowo tetap diam, membiarkan Sang Ratu melanjutkan perkataannya. "Aku telah melihat perjalananmu, perjuanganmu, dan pengorbananmu bagi negeri ini," lanjutnya. "Dan kini, aku datang bukan untuk menawarkan kekuatan, melainkan amanah." Prabowo mengernyit. "Amanah apa yang kau maksud?" Wajah Nyi Roro Kidul menjadi lebih serius. "Amanah yang akan menentukan masa depan Indonesia. Kau telah lama berjuang untuk negeri ini, dan waktunya semakin dekat bagimu untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar." Hati Prabowo berdegup lebih kencang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh Sang Ratu. "Pemimpin sejati bukanlah mereka yang hanya mengejar kekuasaan," lanjut Nyi Roro Kidul. "Tetapi mereka yang mengerti beban yang ada di pundaknya,
dan tetap melangkah dengan teguh demi rakyatnya. Prabowo mengangguk pelan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sang ratu menatapnya dalam sebelum akhirnya berkata, aku akan menyampaikan 3 pesan. Dan ketiga pesan ini harus kau pegang erat dalam perjalananmu ke depan. Ombak bergulung lebih besar, seolah memberi penekanan pada kata-kata itu. Pertama, lanjut Nyi Roro Kidul, jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh mereka yang hanya ingin meraup keuntungan. Indonesia adalah tanah yang kaya, tetapi hanya mereka yang berhati jernih yang boleh mengelolanya. Prabowo mengangguk dalam. Kedua, lanjutnya, jangan lupakan sejarah. Bangsa ini besar bukan hanya karena tanah dan airnya, tetapi karena perjuangan mereka yang telah mendahuluimu. Hormatilah mereka, dan jadilah pemimpin yang membawa warisan itu dengan penuh kehormatan. Dan yang terakhir, suara sang ratu semakin dalam, jagalah persatuan. Negeri ini terlalu berharga untuk dipecah belah oleh kepentingan sempit. Hanya dengan kebersamaan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang sejati. Prabowo menarik napas panjang. Amanah ini bukan sekadar nasihat, tetapi tanggung jawab yang harus ia emban. Aku mengerti, katanya akhirnya, dan aku akan menjalankan amanah ini dengan segenap kemampuanku. Sang ratu tersenyum samar. Maka perjalananmu akan semakin berat. Tetapi ingat, kau tidak sendiri. Ada mereka yang percaya padamu, dan ada negeri ini yang akan selalu mendukung pemimpinnya yang benar. Perlahan, kabut yang menyelimuti pantai mulai memudar. Sosok Nyi Roro Kidul semakin samar, hingga akhirnya hanya suara ombak yang terdengar. Prabowo menatap laut yang kembali tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Ini adalah panggilan takdir, sebuah tanda bahwa perjalanan besarnya baru saja dimulai. Di sampingnya, Ki Wiradana tersenyum tipis. Kini kau tahu mengapa kau harus datang ke sini. Prabowo mengangguk. Aku tahu. Dan malam itu, di bawah langit yang terang, ia bersumpah dalam hatinya, akan menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya, demi Indonesia. Prabowo duduk di kursi dekat jendela pesawat. Matanya menatap kosong ke hamparan awan di luar. Cahaya mentari pagi memantul di permukaan sayap pesawat Garuda Indonesia, yang membawanya kembali ke Jakarta. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul semalam masih terngiang di benaknya. Kata-katanya, pesan-pesannya, dan terutama amanah yang diberikan kepadanya, semuanya terasa begitu nyata. Ia bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis, tetapi ada sesuatu dalam pertemuan itu yang tak bisa ia abaikan. 3 amanah itu terus berputar dalam pikirannya. Jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh mereka yang hanya ingin meraup keuntungan. Jangan lupakan sejarah. Jagalah persatuan. Ketiga pesan ini bukan sekadar nasihat biasa. Ia merasa bahwa kata-kata itu adalah peringatan, sebuah tugas berat yang kini dibebankan di pundaknya. Seorang pramugari menghampiri, menyodorkan secangkir teh hangat. Prabowo menerimanya dengan anggukan singkat, lalu kembali tenggelam dalam pikirannya. Di benaknya, ia mulai menyusun langkah. Bagaimana ia harus mengamalkan amanah ini? Bagaimana ia bisa memastikan bahwa Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah badai politik, ekonomi, dan ancaman perpecahan yang semakin nyata? Dan yang paling mengusik hatinya, mengapa amanah ini diberikan kepadanya? Apakah ini pertanda bahwa takdir telah menyiapkan jalan besar baginya? Ancaman yang tak terlihat. Sesampainya di Jakarta, Prabowo langsung kembali ke kediamannya. Udara ibu kota terasa lebih berat dibanding udara pantai semalam. Jakarta adalah medan perang yang sesungguhnya, bukan dalam bentuk tembakan atau ledakan, tetapi dalam bentuk politik, ekonomi, dan kekuasaan. Di ruang kerjanya, ia membuka sebuah dokumen rahasia yang baru saja dikirim oleh salah satu orang kepercayaannya. Matanya menyapu isi laporan itu dengan serius. Laporan tentang penjualan aset negara kepada pihak asing, gumamnya pelan. Beberapa nama mencuat dalam dokumen itu, nama-nama yang selama ini ia curigai. Mereka adalah orang-orang yang selama ini memainkan peran di balik layar, menguasai ekonomi bangsa, dan perlahan-lahan mencengkram Indonesia dalam genggaman asing. Hatinya mendidih. Amanah pertama dari Nyi Roro Kidul berbunyi, jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh mereka yang hanya ingin meraup keuntungan.
Dan inilah buktinya. Indonesia adalah negeri yang kaya raya, tetapi kekayaan itu bocor ke tangan orang-orang yang tak bertanggung jawab. Jika ini terus dibiarkan, maka negara ini akan kehilangan kedaulatannya, bukan dengan senjata, tetapi dengan ekonomi yang dijajah secara halus. Prabowo meremas tangannya. Ia tahu bahwa jika ia melawan mereka, ia akan menghadapi perlawanan besar. Ini bukan sekadar urusan politik. Ini adalah pertarungan antara mereka yang ingin mempertahankan bangsa ini dan mereka yang ingin menjualnya ke tangan asing. Ia menarik napas panjang. Jika ini adalah ujian pertama dalam mengemban amanah Nyi Roro Kidul, maka ia harus bersiap untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar. Menemui para jenderal. Malam itu, Prabowo mengundang beberapa tokoh militer senior ke rumahnya. Para pria itu bukan hanya mantan perwira tinggi, tetapi juga orang-orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Di meja kayu besar yang diterangi cahaya lampu temaram, mereka duduk berhadapan, masing-masing dengan raut wajah serius. Situasi semakin buruk. Prabowo membuka pembicaraan. Aku mendapatkan laporan bahwa aset-aset strategis kita perlahan-lahan jatuh ke tangan asing. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita hanya akan menjadi tamu di tanah sendiri. Seorang jenderal tua mengangguk pelan. Kami sudah lama mencurigai hal ini, tetapi tanpa bukti yang cukup, sulit untuk bergerak. Prabowo meletakkan dokumen yang dibawanya ke atas meja. Ini bukti yang kita butuhkan. Semua mata tertuju pada berkas-berkas itu. Beberapa dari mereka membaca dengan dahi berkerut. Ini lebih buruk dari yang kita kira, gumam salah satu jenderal. Kita harus bertindak, Prabowo menegaskan. Tetapi seorang perwira lain menggeleng. Ini bukan perkara mudah. Mereka yang ada di balik ini bukan hanya segelintir orang. Mereka memiliki kekuasaan, uang, dan pengaruh. Jika kita melawan mereka, kita akan menghadapi perlawanan dari berbagai arah. Prabowo menatap mereka satu persatu. Aku sudah siap menghadapi itu semua. Aku tidak akan mundur. Karena ini bukan sekadar urusan politik atau ekonomi, ini adalah amanah untuk menjaga negeri ini tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Ruangan itu menjadi hening. Para pria di meja itu saling berpandangan, dan akhirnya, satu persatu mereka mengangguk. Aku bersamamu, kata salah satu jenderal akhirnya. Aku juga, sambung yang lain. Kita sudah mengabdikan hidup kita untuk negeri ini, kata seorang jenderal yang lebih tua. Dan kita tidak akan berhenti sekarang. Prabowo mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari sini. Dan malam itu, mereka menyusun strategi. Sebuah perang yang tak terlihat. Pertarungan yang akan mereka hadapi bukanlah perang dengan senjata dan peluru, tetapi perang informasi, diplomasi, dan strategi politik. Mereka harus membuka mata rakyat tentang apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Mereka harus memastikan bahwa bangsa ini tidak lagi tertipu oleh janji-janji palsu dari mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan. Tetapi Prabowo tahu, musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam. Jika mereka mengetahui bahwa rencana mereka mulai terancam, mereka akan melakukan apapun untuk menjatuhkan siapa saja yang mencoba menghentikan mereka. Dan itu berarti, ia dan orang-orang yang bersamanya berada dalam bahaya. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia mengingat kembali malam itu di Parangtritis. Amanah yang diberikan kepadanya bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi ia tahu bahwa takdir telah memilihnya untuk menjalankan tugas ini. Ia menatap keluar jendela ruang kerjanya, ke arah langit malam Jakarta. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan berjuang, apapun yang terjadi. Karena negeri ini terlalu berharga untuk dibiarkan jatuh ke tangan mereka yang hanya ingin meraup keuntungan. Dan ia akan memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi milik rakyatnya sendiri. Sejak pertemuan rahasia dengan para jenderal, Prabowo merasa langkahnya semakin diawasi. Bukan hanya oleh mereka yang mendukungnya, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ingin ia bergerak lebih jauh. Di dunia politik, ia sudah paham bahwa tidak semua yang tersenyum kepadanya adalah sekutu. Ada yang bersembunyi di balik kata-kata manis, tetapi diam-diam menancapkan pisau ke punggung. Laporan-laporan dari orang-orang kepercayaannya menunjukkan bahwa beberapa konglomerat besar mulai gelisah dengan langkahnya. Media yang mereka kendalikan perlahan mulai menggiring opini, menyerang karakternya, meragukan integritasnya,
dan bahkan menciptakan narasi seolah-olah ia adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi. Prabowo hanya bisa tersenyum tipis saat membaca berita-berita itu. Mereka mulai bergerak, gumamnya, tetapi ia bukan orang yang mudah ditaklukkan. Jika mereka mengira serangan seperti ini akan membuatnya mundur, mereka salah besar. Sebab, ia telah bersumpah untuk mengemban amanah yang diberikan kepadanya. Dan ia tidak akan berhenti sampai tugasnya selesai. Jejak para pengkhianat. Malam itu, di sebuah rumah aman di daerah Bogor, Prabowo bertemu dengan Arief Sudiro, seorang mantan intelijen yang telah lama bekerja dalam bayangan. Arief adalah seseorang yang sangat cerdas dalam menganalisis jaringan kekuasaan, baik yang tampak maupun yang bergerak dalam kegelapan. "Pak, saya punya sesuatu yang harus Anda lihat," kata Arief sambil menyerahkan sebuah flash drive. Prabowo menerimanya tanpa berkata-kata. Ia tahu, jika Arief datang kepadanya dengan ekspresi serius seperti ini, maka informasi yang dibawanya pasti bukan hal sepele. Arief melanjutkan, "Kami telah melacak aliran dana yang mencurigakan dari beberapa perusahaan besar ke luar negeri. Jumlahnya tidak main-main, triliunan rupiah, Pak. Dan yang lebih mencurigakan, ada indikasi bahwa sebagian dana itu digunakan untuk mendanai kelompok-kelompok yang ingin melemahkan negara dari dalam." Prabowo mengerutkan keningnya. "Maksudmu?" Arief menghela napas. "Ada orang-orang di pemerintahan yang berperan sebagai pengkhianat. Mereka bekerja bukan untuk bangsa ini, tetapi untuk kepentingan asing. Mereka ingin memastikan bahwa kepemimpinan negeri ini tetap berada di tangan mereka, bukan di tangan seseorang yang bisa mengancam rencana mereka." Prabowo menggenggam flash drive itu lebih erat. Ia sudah menduga bahwa ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur segalanya dari balik layar, tetapi kini ia memiliki bukti yang lebih konkret. "Siapa saja mereka?" tanyanya. Arief menatapnya lekat-lekat. "Nama-nama mereka ada dalam file itu. Tapi saya harus memperingatkan, Pak, ini bukan hanya soal korupsi biasa. Ini adalah permainan kekuasaan global. Jika Anda melawan mereka, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan Anda." Prabowo menatap lurus ke mata Arief. "Aku sudah siap menghadapi mereka." Arief mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari sini." Dan dengan itu, mereka membuka sebuah babak baru dalam perjuangan ini. Serangan balik. Tidak butuh waktu lama bagi musuh-musuhnya untuk bereaksi. Keesokan harinya, berbagai fitnah mulai bermunculan di media sosial dan portal berita. Beberapa tuduhan lama yang pernah diarahkan kepadanya diangkat kembali, dikemas dalam narasi yang lebih tajam. Televisi-televisi nasional mulai membahas masa lalunya, menggiring opini bahwa ia tidak layak untuk memimpin bangsa ini. Namun, Prabowo hanya tersenyum tipis. Ia tahu permainan ini. Ia tahu bahwa mereka yang takut kehilangan kekuasaan akan melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Tapi ada satu hal yang mereka lupa, ia bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Malam itu, ia kembali menatap lautan dari balkon rumahnya. Dalam hati, ia mengingat kembali pesan Nyi Roro Kidul. Jangan biarkan negeri ini dikuasai oleh mereka yang hanya ingin meraup keuntungan. Dan dengan itu, ia semakin yakin bahwa ia harus melawan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Indonesia. Pagi itu, Prabowo berdiri di depan kaca jendela kantornya, memandangi hiruk-pikuk Jakarta yang terus bergerak tanpa henti. Kota ini, ibu kota negeri yang sedang ia perjuangkan, tampak tak peduli dengan apa yang sedang terjadi di balik layar. Ia menarik napas dalam. Musuh-musuhnya telah mulai bergerak. Setelah bocornya laporan tentang aliran dana mencurigakan, tekanan terhadapnya semakin besar. Para pemilik modal yang merasa terancam mulai melancarkan serangan, baik lewat media maupun lewat pergerakan di pemerintahan. Namun, Prabowo bukanlah orang yang hanya akan diam dan menunggu. Jika ini adalah pertempuran, maka ia harus mempersiapkan strateginya. Sore itu, ia mengumpulkan beberapa tokoh nasional yang selama ini ia percaya masih memiliki hati untuk negeri ini. Mereka berkumpul di sebuah tempat rahasia, jauh dari pantauan media dan intelijen lawan. "Saya tidak akan berbasa-basi," kata Prabowo memulai pertemuan. "Negeri ini dalam bahaya. Bukan karena musuh dari luar, tetapi karena pengkhianat dari dalam." Ruangan menjadi hening. "Saya sudah memiliki bukti-bukti bahwa ada elit yang dengan sengaja melemahkan negara ini,
menjual aset-aset strategis, dan membiarkan kekuatan asing menguasai tanah kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan kehilangan kedaulatan kita selamanya. Salah satu tokoh yang hadir, seorang ekonom senior, mengangguk pelan. Saya tahu ini terjadi, tapi bagaimana kita bisa melawan mereka? Mereka memiliki media, uang, dan bahkan hukum di pihak mereka. Prabowo tersenyum tipis. Kita mungkin tidak memiliki uang sebesar mereka, tetapi kita punya sesuatu yang lebih kuat, rakyat. Mereka saling berpandangan. Apa maksud Anda? Tanya seorang mantan menteri yang juga hadir di pertemuan itu. Prabowo bersandar ke kursinya. Jika kita ingin menang dalam pertempuran ini, kita harus membawa kebenaran ke hadapan rakyat. Kita harus membuka mata mereka terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi bagaimana? Media dikuasai oleh mereka. Kalau begitu, kita harus membuat media sendiri, jawab Prabowo tegas. Semua orang di ruangan itu terdiam, tetapi perlahan, satu persatu mulai mengangguk. Dan dengan itu, strategi pertama mereka dimulai. Pertempuran di media. Dalam waktu singkat, Prabowo dan timnya membangun jaringan media alternatif, memanfaatkan media sosial, kanal independen, dan jaringan jurnalis yang masih memiliki integritas. Mereka mulai membocorkan data yang menunjukkan bagaimana kekayaan Indonesia perlahan-lahan tergadai. Bagaimana tanah-tanah rakyat diambil alih oleh perusahaan asing. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang tampaknya baik, sebenarnya adalah perangkap yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang. Efeknya luar biasa. Rakyat mulai memperhatikan. Di media sosial, tagar-tagarnya menjadi viral. Di desa-desa, orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana negeri ini harus diselamatkan. Dan yang paling penting, musuh-musuhnya mulai panik. Tetapi tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam. Seminggu setelah kampanye informasi dimulai, Prabowo mendapat laporan bahwa ada upaya untuk menjatuhkannya dengan kasus hukum. Mereka sedang menyusun tuduhan korupsi terhadap Anda, Pak, kata seorang pengacara yang bekerja di timnya. Mereka akan menggunakan media untuk membangun opini, lalu menekan aparat agar menangkap Anda. Prabowo mengangguk pelan. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dan ia sudah siap. Biarkan mereka bergerak, katanya. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Beberapa hari kemudian, Prabowo menerima undangan dari seseorang yang tidak ia duga, salah satu tokoh politik paling berkuasa di negeri ini. Pertemuan diatur secara tertutup, jauh dari sorotan media. Di sebuah ruangan eksklusif di sebuah hotel mewah, ia duduk berhadapan dengan pria itu. Prabowo, kata sang tokoh dengan senyum tipis. Kau membuat banyak orang tidak nyaman. Prabowo balas tersenyum. Karena saya mengatakan kebenaran? Sang tokoh menghela napas. Kau tahu bagaimana dunia ini bekerja. Politik bukan soal benar atau salah, tapi soal siapa yang lebih kuat. Kau bisa melawan mereka, tapi kau akan sendirian. Dan aku ragu kau bisa menang tanpa aliansi yang kuat. Jadi kau ingin aku berhenti? Sang tokoh tersenyum lebih lebar. Aku ingin kita bekerja sama. Kau bisa mendapatkan kekuasaan, tetapi kau harus bermain sesuai aturan. Prabowo menatapnya dalam-dalam. Inilah ujian sebenarnya. Ia bisa memilih untuk berkompromi, mengikuti arus, dan mendapatkan jalan yang lebih mudah. Atau ia bisa tetap teguh pada amanah yang diberikan kepadanya, meskipun itu berarti menghadapi pertempuran yang lebih berat. Hening beberapa saat. Lalu, dengan suara tegas, Prabowo berkata, "Aku tidak bermain sesuai aturan mereka. Aku akan membuat aturan sendiri, aturan yang adil untuk rakyat." Sang tokoh mendesah pelan. "Kau membuat kesalahan besar, Prabowo." Prabowo tersenyum tipis. "Aku membuat pilihan yang benar." Dan dengan itu, pertemuan berakhir. Jalan menuju perubahan. Malam itu, saat kembali ke rumahnya, Prabowo merasa lebih yakin dari sebelumnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu satu hal, ia berada di jalan yang benar. Dan selama rakyat ada di sisinya, ia tidak akan kalah. Karena ini bukan sekadar pertempuran politik. Ini adalah perjuangan menyelamatkan Indonesia. Malam itu, Prabowo duduk di ruang kerja rumahnya,
menatap peta besar Indonesia yang terpampang di dinding. Matanya menelusuri garis-garis batas wilayah, seolah sedang membaca masa depan negeri ini. Ia tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa jam sebelumnya, salah satu orang kepercayaannya, Arif Sudiro, datang dengan wajah tegang. "Pak, saya harus bicara serius. Ini lebih buruk dari yang kita duga," katanya sambil meletakkan berkas di meja. Prabowo membuka dokumen itu. Yang ia baca membuatnya terdiam. Ada rencana kudeta senyap yang tengah digerakkan oleh beberapa elit di pemerintahan dan militer. "Ini bukan sekadar serangan politik, Pak. Mereka ingin memastikan bahwa Anda tidak akan pernah bisa mencapai puncak kekuasaan," lanjut Arif dengan suara berat. Prabowo mengangguk pelan. "Berarti kita harus bergerak lebih cepat." "Tapi bagaimana, Pak? Mereka mengendalikan segalanya. Media, hukum, bahkan beberapa aparat keamanan." Prabowo tersenyum tipis. "Mereka pikir mereka memiliki segalanya. Tapi mereka lupa satu hal, aku memiliki rakyat." Dan malam itu, rencana besar mulai disusun. Menyalakan nyala revolusi. Beberapa hari kemudian, Prabowo mulai turun langsung ke berbagai daerah. Ia tidak berbicara melalui media mainstream. Ia berbicara langsung kepada rakyat, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Pesannya sederhana, tetapi mengguncang. Negeri ini sedang dalam bahaya. Bukan karena musuh dari luar, tetapi karena pengkhianat dari dalam. Rakyat mulai sadar. Di pasar-pasar, di masjid-masjid, di warung kopi, obrolan berubah. Mereka mulai berbicara tentang siapa yang benar-benar memperjuangkan Indonesia, dan siapa yang hanya memperkaya diri sendiri. Sementara itu, lawan-lawannya semakin panik. Dalam hitungan minggu, berbagai serangan terhadap Prabowo meningkat. Media nasional mulai menayangkan berita yang menyerangnya tanpa henti. Beberapa tokoh politik mulai membuat pernyataan bahwa ia adalah ancaman bagi stabilitas negara. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ada percobaan pembunuhan terhadap salah satu orang kepercayaannya. Prabowo menerima laporan itu tanpa ekspresi. "Pak, mereka sudah tidak bermain dalam bayangan lagi. Mereka ingin menghabisi siapa saja yang berdiri di pihak kita," kata salah seorang ajudannya. Prabowo hanya menatap lurus ke depan. "Kalau begitu, kita harus memastikan bahwa mereka yang mengkhianati negeri ini dibuka kedoknya." Dan dengan itu, strategi baru disiapkan. Dalam waktu singkat, Prabowo dan timnya mengumpulkan bukti kuat tentang siapa saja yang terlibat dalam pengkhianatan terhadap negara. Dokumen-dokumen tentang korupsi, aliran dana ilegal, dan kolusi dengan pihak asing dikumpulkan. Lalu, dalam sebuah pidato yang disiarkan secara langsung melalui berbagai platform independen, Prabowo berbicara kepada bangsa ini. "Rakyat Indonesia, saatnya kita membuka mata. Ada mereka yang ingin menjual negeri ini kepada pihak asing. Ada mereka yang ingin merampas masa depan kita. Tapi kita tidak akan diam." Pidato itu mengguncang negeri. Rakyat turun ke jalan, menuntut perubahan. Dan saat itu juga, kekuatan lama yang ingin menyingkirkannya mulai runtuh. Kemenangan atau pengorbanan? Namun, perjuangan ini belum selesai. Karena mereka yang memiliki kekuasaan tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, sebuah pesan datang kepada Prabowo. "Jika kau terus maju, kau akan kehilangan segalanya." Ia hanya tersenyum. "Aku tidak pernah berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk Indonesia." Dan dengan itu, ia melangkah maju ke medan pertempuran terakhir. Prabowo duduk di ruang kerjanya, merenungi semua yang telah terjadi. Serangan demi serangan politik datang tanpa henti, tetapi ia masih berdiri. Dukungan rakyat semakin besar, dan kini, angin perubahan mulai bertiup semakin kencang. Namun, ia tahu bahwa musuh-musuhnya belum akan menyerah. Mereka masih memiliki kekuatan, uang, dan jaringan. Dan ia harus bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Lawan-lawannya yang putus asa mulai mengambil langkah ekstrim. Mereka tidak hanya menyerangnya di media, tetapi juga menggunakan hukum sebagai senjata. Kasus-kasus lama yang sudah tidak relevan diangkat kembali. Beberapa tokoh di lingkaran dekatnya mulai diancam atau ditawari uang untuk berkhianat. Bahkan, ada rencana pembunuhan yang berhasil digagalkan oleh tim keamanannya. "Pak,
Mereka sudah tidak peduli lagi dengan aturan, kata seorang ajudannya. Prabowo tersenyum tipis. Mereka panik. Itu artinya kita semakin dekat dengan kemenangan. Namun, ia tahu bahwa langkah berikutnya harus sangat hati-hati. Satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Sebuah undangan datang dari orang yang paling berkuasa di negeri ini. Prabowo tahu bahwa ini adalah momen krusial. Ketika ia memasuki ruangan di istana, beberapa tokoh besar sudah menunggunya. Prabowo, kata sang pemimpin, aku menghormatimu, tapi perjuanganmu terlalu berbahaya. Aku tidak pernah berjuang untuk diriku sendiri. Aku berjuang untuk negeri ini, jawabnya tegas. Seorang tokoh lainnya menatapnya dengan tajam. Kami bisa memberimu posisi apapun yang kau mau. Asalkan kau bermain sesuai aturan. Prabowo tersenyum. Aturan yang kalian buat untuk melindungi kepentingan sendiri? Aku tidak di sini untuk berkompromi. Aku di sini untuk mengubah negeri ini. Jika kalian takut, maka kalian tahu bahwa kalian ada di pihak yang salah. Sang pemimpin menarik napas panjang. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat. Dan dengan itu, pertempuran terakhir dimulai. Dalam beberapa hari, situasi di Indonesia mencapai titik panas. Rakyat yang selama ini dia mulai turun ke jalan, menuntut keadilan dan perubahan. Media yang sebelumnya dikuasai mulai goyah, karena tekanan publik semakin besar. Banyak elit yang dulu menentang Prabowo mulai berpikir ulang. Mereka sadar bahwa perubahan tidak bisa dihentikan. Namun, ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah Prabowo bisa bertahan sampai akhir? Malam itu, Prabowo menerima pesan rahasia. Mereka akan mengambil tindakan terakhir. Hati-hati. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Dan ia sudah siap. Karena ini bukan sekadar perjuangan politik. Ini adalah amanah dari negeri ini. Dan ia tidak akan mundur.